Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi masih berkaitan dengan video sebelumnya. Pada video kali ini saya masih akan menjelaskan tentang KKL induksi, lebih difokuskan tentang pembahasan tentang hukum Lenz. Mungkin tadi bertanya-tanya ya, ini yang negatif tuh apa sih, Bu? Ini loh, persamaan tadi yang hukum Faraday, ini kan ada tanda negatif ya. Ini sebenarnya apa? Gitu. Dan tadi kayaknya nggak terlalu saya bahas. Jadi ini yang akan saya jelaskan dengan hukum Lenz. Jadi kenapa sih muncul hukum Lenz? Kalau tadi dari hukum Faraday, ini kan kita bisa menentukan berapa besarnya GGL induksi atau arus induksi yang dihasilkan dari medan perubahan flux magnet gitu kan ya. Itu nanti akan menghasilkan GGL induksi atau arus induksi yang besarnya kita bisa cari. Tetapi arah arus induksinya kemana kita tidak bisa menjelaskan secara detail dengan menggunakan hukum Faraday. Oleh karena itu di sini ada hukum Lenz, di mana hukum Lenz ini nanti kita gunakan untuk menentukan arah arus induksinya. Oke, kemudian ini dari hukum Lenz itu ada menyatakan bahwa arah arus induksi yang dalam suatu kumparan sebagai akibat dari adanya medan magnet, adanya perubahan flux magnet itu sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus induksi ini itu akan melawan perubahan flux magnet penyebabnya. Gitu ya, akan melawan perubahan flux magnet yang menyebabkan adanya arus induksi. Gitu. Ini medan magnetnya. Jadi ini adalah medan magnet yang induksi ya. Ini harus melawan perubahan flux penyebabnya. Nah, inilah kenapa ada tanda negatif di sini. Gitu. Oke, karena harus melawan perubahan flux penyebabnya. Makanya ini tandanya negatif. Oke, di sini misalkan ada suatu batang magnet. Ini kutub utara, kutub selatan. Arah medan magnetnya dari kutub utara dia keluar, dimasuk di arah medan magnetnya ke sana ya. Ini akan mendekati suatu kumparan. Ini mendekati suatu kumparan. Nah, karena ini jadi perubahan flux penyebabnya karena mendekat, maka perubahannya akan semakin besar. Oke, kalau perubahannya semakin besar, maka arah arus induksi di sini yang dirasakan oleh lingkaran ini harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh arus ini itu nanti akan melawan flux yang ini, harus memperkecil flux ini gitu. Oke, bingung? Oke, kalau bingung, saya rangkumkan gitu ya. Jadi secara tidak langsung bisa kita katakan seperti ini. Jika flux yang menyebabkan GGL-nya itu makin lama makin membesar, berarti fluxnya besar ya. Perubahan fluxnya itu membesar, maka arah arus induksi sedemikian rupa sehingga medan magnetnya kan harus, karena fluxnya besar, berarti perubahan fluxnya besar, maka arah arus induksinya harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan ini harus memperkecil flux yang besar tadi karena harus melawan gitu. Nah, ini hanya mungkin terjadi jika jika medan magnet yang dihasilkan arus induksi ini berarti saya katakan sebagai B induksi ya, karena dia dihasilkan oleh arus induksi, ini harus melawan medan magnet yang diterapkan, harus melawan medan magnet atau saya katakan sebagai penyebabnya, medan magnet yang menyebabkan adanya perubahan flux magnet tadi
gitu. Nanti arah arus induksinya kita gunakan dengan aturan tangan kanan, ibu jari sebagai arus, kemudian 4 ibu jari sebagai medan magnet induksinya. Ibu jari itu arus induksi, 4 jari yang lain sebagai medan magnet induksi. Oke, kemudian yang kedua, jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin kecil, ya berarti jika fluxnya itu makin kecil, maka nanti arah induksinya itu harus menghasilkan medan magnet yang bisa memperbesar flux magnetnya. Karena melawan ini, karena dia mengecil, maka nanti harus dilawan dengan suatu medan magnet yang dihasilkan arus induksi yang dapat memperbesar flux ini, gitu ya, kan melawan. Nah, ini hanya mungkin terjadi jika medan magnet yang dihasilkan atau kita katakan sebagai medan magnet induksinya itu searah dengan medan penyebabnya, gitu. Oke, kita lihat yang tadi. Oke, ini karena mendekat ya, mendekat berarti fluxnya semakin besar, kemudian arah medan magnetnya ke arah sini ya. Ini kan oke, yang ini yang utara ke sana. Oke, arah medan magnet ini B penyebabnya. Nah, tadi sesuai dengan hukum Lenz, maka arah arus induksi ini sedemikian rupa sehingga medan magnet induksinya itu akan memperkecil flux magnetik ini. Nah, tadi kalau fluxnya membesar, maka medan magnet induksi yang dihasilkan oleh arus induksi ini harus melawan B penyebabnya. Karena B penyebab arahnya ke sana, maka B induksi arahnya harus ke kiri. Ini adalah B induksi. Ini adalah arus induksi. Oke, kita lihat di kumparan ini ya. Coba dipraktekkan. Oke, ini kalau seperti ini lebih gampang yang sebagai ibu jari yang B ya. Ya, kita gunakan ibu jari sebagai B-nya sebagai ibu jari. Berarti ibu jarinya ke kanan karena arah B-nya ke kanan. Tangan kita menggenggam kawat, maka 4 jarinya itu akan melingkar seperti ini ya. Seperti ini. Ini arah I induksinya. Gitu. Oke, jadi ini kalau kasus seperti ini lebih gampang, yang sebagai ibu jari itu adalah medan magnet induksinya sebagai ini di ibu jari, kemudian arah arus induksinya ini adalah 4 jari yang lain. Jadi ketika B-nya induksi ke kanan, maka I induksinya di sini adalah ke atas. Oke, jadi ini ke atas, di sini dia akan ke melingkar ya, seperti ini. Ini arah arus induksinya. Oke, paham ya? Oke, kita lihat contoh yang lain. Ini nanti arah penting sekali, jadi tolong jangan sampai dilupakan, harus benar-benar paham. Oke, misalkan ini ada 4 kasus. Untuk kasus yang pertama, ini B penyebabnya adalah masuk ya. B penyebab yang menyebabkan nanti terjadinya arus induksi. Oke, kemudian kalau misalkan ini batangnya itu saya gerakan ke kanan, artinya apa? Artinya fluxnya membesar. Jadi ini fluxnya membesar. Kemudian B penyebab arahnya masuk, silang, ini B penyebab. Maka karena fluxnya membesar, jadi B penyebabnya masuk, maka B induksinya itu harus melawan atau berlawanan dengan B penyebabnya. Jadi B induksi harus ke luar arahnya, titik. Nih ya, ini adalah B induksi misalkan. Arahnya ke luar bidang gambar. Oke, sekarang kita tentukan arah arus induksinya. Jadi untuk kasus seperti ini 4 jari itu yang B, ibu jari itu yang arus. Oke, kita letakkan tangan kita di mana ya? Sini misalkan ya. Di daerah sini ya. Kita meletakkan tangannya harus di daerah sini.
Kemudian kita boleh menghadap ke R, boleh menghadap ke kawat ini, arah telapak jarinya. Telapak tangan boleh menghadap ke R atau ke B atau ke sini, terserah yang paling mudah yang mana. Tapi nanti arah arusnya pun harus diletakkan di situ, gitu ya. Oke, contoh. Oke, saya letakkan tangan saya di sini. Saya hadapkan tangan saya menghadap ke sini ya, misalkan menghadap ke batang konduktornya. Kemudian tangan di sini karena B-nya ini yang titik itu adalah B induksi, B-nya itu keluar, berarti 4 jari arahnya keluar bidang gambar, gitu ya. Telapak tangannya itu menghadap ke ini, maka arah jempolnya itu adalah ke atas. Ya enggak? Ya kan, arahnya ke atas. Berarti arah arus induksinya adalah ke atas. Ke atas di mana? Karena tangan kita menghadap ke konduktor, batang konduktor ini, maka arah ke atas itu kita pakai di sini. Ini adalah arah induksinya. Ingat, karena ini adalah rangkaian tertutup, loop ya, maka arah arus induksinya pun ini akan melingkar ke sini. Kemudian dia akan gerak seperti ini ke sini. Jadi ini ke sini. Kemudian akan ke sini, arahnya ke bawah. Kemudian akan ke sini juga ya, arahnya seperti ini. Jadi arah arus induksinya kalau di batang, misalkan saya tuliskan ini sebagai P sebagai Q. Kalau kita asumsinya adalah batang, maka arahnya adalah dari P ke Q. Kalau yang ditanyakan arah arus induksi di resistor misalkan, maka arahnya ke bawah. Beda kan ya? Kalau di batang konduktornya ke atas, dari P ke Q. Kalau di R-nya kemana? Ke bawah. Gitu. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya yang ini dulu yang ini ya. Oke, ini karena batangnya bergerak ke kiri, artinya X-nya semakin kecil, maka luasannya pun akan semakin kecil. Artinya apa? Kalau luasan semakin kecil, flux magnetiknya itu akan semakin kecil juga. Oke, kalau flux magnetnya kecil, maka B induksi itu akan searah dengan B penyebab. Berarti B induksi kemana? Maka B induksi juga akan masuk arahnya. Gini ya, ini arah B induksinya. Oke, nah sekarang kita tentukan arah arus induksinya. Tadi pertama, letakkan tangan kita di sini. Kemudian telapak tangan menghadap ke sini misalkan. Maka 4 jarinya itu masuk ya. Telapak tangannya menghadap ke konduktor ini. Maka arah jempolnya atau arah ibu jari itu merupakan arah arus induksi, arahnya ke bawah. Oke, ke bawah. Ini induksi, kemudian ini ke sini, di resistor ke atas, ini ke sini. Ini arah dari arus induksinya. Jadi kalau saya tulis ini Q, ini P, maka arah arus induksi adalah dari Q ke P. Itu kalau di batang. Kalau di resistor arahnya ke atas, dari P ke Q, gitu ya, dari sini ke sini. Oke, kemudian contoh yang ketiga, ini di sini fluxnya membesar ya, flux magnetnya besar, maka B induksi itu harus melawan B penyebab. Maka di sini B induksinya harus keluar. Oke, B-nya keluar, B induksinya keluar, kita letakkan tangan kanan, masuk ya, karena B penyebabnya, ini B penyebab itu arahnya masuk, maka B induksi itu harus melawan ini, harus keluar, masuk. Oke, kita letakkan tangan kita di sini, arah 4 jari masuk, gitu. Kemudian tangan kita menghadap ke batang konduktor ini, maka arah ibu jarinya kita adalah ke bawah. Ini adalah arah induksinya. Ini adalah suatu lingkaran tertutup, maka ini adalah I-nya juga harus melingkar
sini, ini adalah arah I-nya gitu ya. Ini ke sini, ini I induksi, ini I induksi, ini I induksinya. Gitu. Kemudian yang terakhir ini fluksnya mengecil. Oke, karena fluksnya mengecil, maka medan magnet induksinya itu searah dengan B penyebabnya. Karena B penyebab arahnya keluar, maka medan magnet induksi pun arahnya harus ke luar. Oke, kita menggunakan aturan tangan kanan, B-nya keluar, tangan di sini ya. B-nya keluar, tangannya harus menghadap ke kawat ini, kemudian 4 jarinya keluar, maka jempol kita akan menghadap ke atas. Nih, dan ini lingkarannya rangkaiannya tertutup, maka arusnya adalah ke sini, sini, sini dan sini. Jadi ini adalah arah I induksi. Oke. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi memang untuk menentukan arah arus induksi, kita tidak bisa menggunakan hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu hanya bisa kita gunakan untuk menentukan besar GGL induksinya atau arus induksinya. Kemudian untuk arah arus induksinya itu menggunakan hukum Lenz, gitu ya. Oke, nanti untuk menentukan arahnya harus benar-benar teliti, harus benar-benar cermat gitu ya, menggunakan aturan tangan kanan gitu. Oke, kemudian kita ini contoh yang lain lagi ya. Jadi ini sama seperti yang tadi ya kasusnya ya, yang pertama. Jadi ini arah medan magnetnya B penyebab ya, B penyebabnya ke kanan karena ini north utara selatan, ini arah B-nya, ini B penyebab. Nah di sini B penyebabnya ini karena mendekati kumparan, maka fluksnya itu membesar. Oke, karena fluksnya membesar, maka B induksi ini yang induksi yang yang ini, maka arah arus induksinya itu harus B induksi. B induksinya harus melawan B penyebab. Gitu. Jadi B penyebabnya ke kanan, maka B induksi harus ke kiri. Ini adalah B induksi. Karena B induksi ke kiri, kita jempol kita ke arah kiri, kemudian 4 jari yang lain itu nanti arahnya akan ke atas. Dimana jempolnya untuk kasus yang kalau loop melingkar seperti ini, kita lebih mudah menggunakan B itu sebagai ibu jari, arahnya ke kanan. Kemudian telapak kita menghadap cincinnya itu, lingkarannya itu, maka arah arusnya akan menghadap ke atas. Jadi nanti ini arah arusnya ke sini seperti ini. Ini arah arus induksinya. Nah kemudian tadi ini kan arah arusnya ke atas ya. Jadi arah arus induksinya ini adalah ke yang atas, ini arah arus induksinya. Kemudian ketika arah induksinya ini tadi arah B induksi ya. Arah B induksi sudah jelas tadi arahnya ke kanan. Melawan perubahan flux magnet yang membesar ini. Jadi medan magnet arahnya ke kanan ini, medan magnet induksi yang arahnya ke kanan ini akan memperkecil flux yang ini, flux penyebabnya tadi. Tuh, kemudian untuk yang C dan D, ini medan magnetnya, ini magnetnya digerakkan ke kiri, artinya medan magnet yang dirasakan loopnya ini akan semakin kecil, fluxnya pun akan mengecil, flux magnetiknya akan mengecil. Nah karena flux magnetiknya mengecil, maka nanti B induksinya itu akan searah dengan B penyebab. Karena ini B penyebabnya arahnya ke kanan, ini kanan ya, sesuai dengan arah, karena
utaranya di sini, maka arah B-nya ke kanan. Ya, arah B penyebab ke kanan. Maka untuk yang diinduksi pun medan magnet induksinya harus arahnya ke kanan. Ini B induksi. Sehingga kita menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari arahnya ke ini sesuai dengan arah B, maka arah arusnya itu akan seperti ini, melingkar gitu. Oke, gitu ya, tentang hukum Lenz yang kita pakai untuk menentukan arah arus induksi yang harus sedemikian rupa sehingga medan magnet induksinya itu nanti akan melawan perubahan fluksnya. Kita telah melihat bagaimana perubahan flux magnetik ini bisa menimbulkan GGL induksi atau arus induksi pada suatu loop konduktor tadi ya. Nah, kita dulu juga sudah mempelajari bahwa ketika kita belajar tentang kelistrikan, kita mengkaitkan antara arus dengan medan listrik yang mengakibatkan gaya listrik pada partikel bermuatan. Nah, dengan cara yang sama kita akan menghubungkan arus induksi ini pada loop konduktor tadi ini dengan medan magnet yang dikatakan atau kita sebut juga sebagai medan magnet induksi yang dihasilkan oleh konduktor sebagai akibat adanya perubahan flux magnet. Jadi arus listrik itu kita kaitkan dengan medan listrik. Nah, di sini kita akan mengaitkan arus induksi dengan medan listrik induksi gitu. Nah, jadi karena ada arus listrik induksi, maka nanti pun akan muncul medan listrik induksi. Nah, medan listrik induksi di sini itu merupakan sistem yang non konservatif gitu ya. Jadi tidak seperti medan elektrostatik yang dihasilkan oleh partikel yang diam, partikel bermuatan yang diam, di mana untuk medan yang elektrostatik itu kita tahu bahwa itu merupakan medan yang konservatif. Nah, namun untuk medan listrik induksi ini merupakan medan listrik yang medan yang non konservatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini ya. Di sini ada suatu konduktor. Ini ada loop konduktor melingkar di mana dia punya jari-jari sebesar R. Gitu. Nah, loop cincin loop ini diletakkan pada suatu daerah bermedan magnet yang homogen gitu, yang arahnya dia tegak lurus dengan loopnya ini, bidang loopnya ini. Jadi ini arahnya ke masuk bidang gambar gitu ya. Nah, kemudian jika ada perubahan medan magnet yang berubah terhadap waktu, maka sesuai hukum Faraday itu akan ada perubahan GGL induksi, yaitu min D flux dt, laju perubahan flux magnetik gitu. Nah, kemudian akan muncul arus induksi. Nah, arah arus induksi yang dihasilkan tadi ini secara tidak langsung dia mengisyaratkan atau memberitahu kita akan keberadaan medan listrik induksi. Ini adalah medan listrik induksi, di mana arah medan listrik induksi itu adalah dia bersinggungan dengan atau tangensial ini ya, dengan loopnya tadi, loop konduktor tadi gitu, dimana ini searah dengan muatan yang bergerak pada dalam konduktor ini sebagai respon akibat adanya gaya listrik gitu. Nah, kemudian kerja yang dihasilkan oleh medan listrik ini gitu ya, dalam partikel yang bermuatan yang bergerak Q di sekitar loopnya ini itu sama dengan Q dikalikan dikalikan dengan GGL-nya. QE ini adalah kerjanya. Kemudian kita tahu bahwa gaya listrik itu kan QE ya. Tadi gaya listrik adalah QE
di mana ini tadi F E, di mana E tadi ini adalah Q E, Q kali V, di mana ini adalah yang kikil induksi tadi. Kikil induksi itu adalah E, atau tadi yang V tadi ya, beda potensial tadi ya, itu adalah E dikali dengan L dikali dengan, kalau dalam hal ini adalah keliling dari lingkaran itu, dimana kita tahu bahwa L-nya ini, keliling lingkaran ini merupakan 2πr. Ini adalah E 2πr, sehingga persamaannya ini menjadi QE sama dengan Q kali E kali 2πr. Kita boleh coret Q-nya, sehingga medan listrik yang dihasilkan itu nanti adalah E dibagi dengan 2πr, dibagi dengan lintasannya ini, keliling dari lingkaran gitu. Nah, kemudian kita tadi tahu ya bahwa GGL induksi di sini adalah min d flux dt gitu ya. Kita turunkan ini 1/2πr yang ini, kemudian GGL induksinya d flux dt. Oke, kemudian kita tahu bahwa ini ya, d flux itu berarti dB A cos theta, nilainya 1 karena tegak lurus ya. Karena A nya konstan, kita boleh keluarkan A nya, sehingga persamaan ini menjadi 1/2πr kali A dB dt, ini 2πr. Oke, untuk lingkaran luasannya adalah πr kuadrat, ini πr kuadrat, kemudian dB dt. Oke, ini ada pi dicoret, ini ada r coret 1, sehingga jadilah persamaan min r/2 dB dt. Jadi medan magnetnya diturunkan terhadap waktu gitu. Ini kalau misalnya bentuknya adalah lingkaran seperti ini gitu ya. Jadi untuk loop yang melingkar, medan listrik induksinya kita bisa tuliskan seperti ini, min r/2 dB dt gitu. Jadi kalau misalkan laju perubahan dB dt, laju perubahan dari medan magnetnya ini kita tahu, maka di sini kita bisa menghitung besarnya medan listrik induksinya gitu. Oke, kemudian GGL induksi untuk yang lintasan tertutup gitu ya, kita bisa tuliskan sebagai ini ya. Untuk yang lintasan tertutup, GGL induksi itu sebetulnya adalah integral tertutup dari E dot ds ini. Nah, untuk kasus-kasus yang lebih umum, E-nya ini, E ya, ini tidak selalu konstan, dan bahkan lintasannya pun tidak selalu melingkar, seperti ini gitu ya. Jadi ini itu tidak bisa kita pakai untuk semua kasus, tidak bisa, tetapi hanya bisa kita pakai untuk lintasan atau bentuk loop yang melingkar seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu, karena nilai E juga tidak selalu konstan, kemudian bentuk lintasan juga tidak selalu melingkar, bermacam-macam gitu ya bentuknya, maka hukum Faraday tentang induksi ini secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Gimana ini E, GGL induksi ya. Ini yang d flux dt adalah GGL induksinya. Ini adalah tadi yang ini, jadi integral E dot ds itu sama dengan min d flux dt. Ini yang merupakan persamaan atau hukum Faraday dalam bentuk yang umum. Jadi berlaku untuk yang medan listriknya tidak konstan, untuk yang bentuknya tidak melingkar pun kita bisa pakai ini. Jadi bentuk yang bermacam-macam, yang lebih umum lah istilahnya gitu. Jadi medan listrik induksi
yang di sini ini merupakan medan yang non konservatif tadi saya bilang ya, yang dia dihasilkan dari perubahan medan magnet gitu. Jadi untuk yang medan listrik yang bisa memenuhi persamaan ini itu tidak mungkin dia merupakan medan listrik yang untuk elektrostatik, karena kita tahu bahwa medan elektrostatik itu merupakan medan yang konservatif, di mana integral E dot ds-nya, integral tertutup E dot ds itu sama dengan 0 gitu. Jadi berlawanan dengan yang ini kan ya, gitu. Oke, itu tentang hubungan antara GGL induksi dengan medan listrik induksi, gitu ya. Nah, sekarang saya ada contoh. Ini ada sebuah generator. Nah, generatornya ini dia kita misalkan generator ini merupakan generator AC. Jadi secara AC arus listrik bolak-balik ya. Jadi di sini misalkan rangkaiannya ini terdiri dari suatu loop ini di mana kawat loop ini dia bisa berrotasi, bisa berputar ini ya, di dalam suatu medan magnet. Karena ini ada magnet, maka akan ada medan magnet. Arahnya kemana medan magnetnya? Arahnya medan magnet itu dari utara ke selatan gini ya, ini arah dari B-nya, kemudian ini ada arah B gitu. Nah, ini kawat loopnya dia kan berrotasi ya, berputar di sini itu, maka di sini kita bisa lihat nanti akan ada perubahan luasan sudutnya nanti ya. Sudutnya akan berubah antara vektor vektor normal dari luasan dengan B-nya itu akan berubah sudutnya. Oke. Jadi karena loop tadi ini berrotasi, berputar dalam medan magnet ini, maka flux magnetik yang melewati si permukaan luasan loopnya ini itu akan berubah terhadap waktu. Tidak kan tadi sudutnya berubah. Nah, karena ada perubahan flux ini, maka akan terjadi GGL induksi dan ada arus induksi pada loop tersebut yang sesuai hukum Faraday tadi ya, terjadi akibat perubahan flux magnetik gitu. Nah, kemudian di ujung loopnya ini dihubungkan dengan suatu ini ya, cincin metal. Nah, kemudian ini ada apa namanya ya, brush metal ya. Kemudian yang ini dihubungkan dengan rangkaian luar. Tadi ini akan menghasilkan, tadi ada arus induksinya ya. Kemudian ini kita arusnya itu ditransmisikan lewat rangkaian eksternal ini, maka dia akan dapat menyalakan lampunya. Gitu. Nah, misalkan di sini misal ya loopnya ini dia terdiri dari beberapa lilitan, tidak hanya satu lilitan. Misalkan ada N buah lilitan. Gitu, maka sesuai dengan hukum Faraday E-nya, GGL induksinya itu akan min N, ini jumlah lilitan dari yang ada di loop tadi ya, D flux dt. Itu kemudian flux magnetnya itu adalah BA cos theta. Oke, atau kita bisa tuliskan bahwa tadi luasannya sama, kemudian medan magnetnya sama. Nah, tadi loopnya ini dia berrotasi di dalam medan magnet ini dengan kecepatan sudut yang konstan, misalkan sebesar sebesar omega gitu. Maka kita bisa tuliskan bahwa ini adalah B A cos omega T gitu ya. Omega di sini merupakan kecepatan sudut gitu, sehingga untuk yang persamaan ini fluxnya itu karena A dan B konstan, kita bisa keluarkan yang berubah adalah sudutnya, kecepatannya omega t-nya berubah, maka yang kita turunkan adalah D cos omega t dt, dimana turunan cos kita tahu adalah sin, sehingga turunan ini ya kalau kita turunkan itu adalah omega sin
omega T. Sehingga persamaannya menjadi turunan kaus minus ya, min sin. Jadi kalau kita tuliskan lagi menjadi NaB positif, ini negatif jadi positif, omega sin omega T. Itu gagal induksinya. Kalau gagal induksi maksimumnya bagaimana? Gagal induksi maksimum dicapai ketika ininya adalah 1. Sehingga maksimumnya adalah NaB omega, sinnya tidak ada. Oke, itu untuk generator. Generator ini merupakan pembangkit listrik ya, dimana dia mengambil energi dan dalam bentuk kerja dan mentransfernya melalui rangkaian listrik eksternal. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.